lakukan dosa, biasanya kita naik sama pergi ke klub, betul ya? Ya, jadi dosa itu selalu menular, saudara. Ya, tapi saya percaya kalau anak Tuhan di sini dibebaskan, mereka mau hidup berkemenangan, justru mereka bisa dipakai Tuhan sebagai alat buat menarik orang keluar dari dosa. Amin. Betul nggak, saudara? Ya, kita harus jadi terang, saudara. Kalian itu generasi Yosua, generasi Yeremia. Nanti apa? Yang siap mengambil tongkat estafet untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia yang lagi dalam kegelapan. Amin. Ya, dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia, dan dalam bahasa Ibrani adalah kata yang mempunyai arti melenceng dari sasaran. Ya, saya percaya setiap kita diciptakan ada maksud dan tujuan mulia atas hidup saudara. Kalau tidak ada tujuan, tidak ada maksud dan mulia, ngapain Yesus turun ke dunia menyelamatkan kita? Betul nggak, saudara? Kita berharga nggak, saudara? Berharga nggak, saudara? Berharga, saudara. Maka kalau kita tahu berharga, siapa yang mau menghancurkan kita? Perbuatan iblis, saudara. Maka kita sebagai anak Tuhan, belajarlah kita taat kepada segala perintah Tuhan. Ya. Jadi kita tahu bahwa setiap kita itu manusia itu pasti punya kekurangan. Tetapi saya percaya setiap anak Tuhan belajar taat supaya kita tidak tinggal dalam dosa, tapi kita hidup dalam kemenangan. Nah, buka slide berikutnya. Dan kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa Yesus datang ke dunia menjelaskan ke kita bahwa setelah kematian ada surga dan neraka, saudara. Itu jelas, saudara. Tidak ada orang yang mau berakhir hidupnya ke neraka, tetapi pada hidupnya dia berjalan ke jalan neraka. Kenapa? Kalau orang yang berjalan ke neraka, mereka hidup dalam ketidaktaatan, mereka tetap tinggal dalam dosa, mereka tetap melanggar perintah Tuhan. Artinya hidup mereka sedang menuju ke kemana, saudara? Neraka. Padahal Tuhan lagi membawa kita kepada rumah Bapa. Betul nggak, saudara? Tapi manusia diberikan free will, kehendak bebas. Tapi saya percaya setiap anak Tuhan, Tuhan bilang, aku memberikan engkau seorang penolong. Yaitu siapa? Roh Kudus, bukan? Roh Kudus, bukan deh. Ya. Tetapi bagaimana Roh Kudus itu bisa terhubung kalau kita tidak punya hubungan ini dengan Tuhan? Amin. Kita lihat Yesus pagi-pagi dia datang kepada Bapa untuk apa? Berdoa, saudara. Bahkan ketika tahu waktunya sudah dekat, dia kembali berdoa di Getsemani. Itu adalah menyatakan betapa dekatnya hubungan Yesus kepada Bapa. Demikian kita juga. Saya percaya kalau kita sering ke gereja, tetapi tanpa hubungan itu kita lagi terjebak dalam agamawi, saudara. Karena Yesus datang bukan membawa agama, tetapi membawa hubungan, saudara. Amin. Hubungan nomor satu, saudara. Karena kita disebut anak, saudara. Lebih dari segalanya kalau anak, betul kan? Ya, jadi kita tahu iblis ingin menarik kita ke neraka karena disitulah iblis berada. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini membawa kita ke surga. Ya, makanya jelas dikatakan Matius 18 ayat 14, demikian juga Bapakmu yang di surga tidak mendaki supaya seorang pun, tidak ada seorang pun anak-anak ini hilang. Ya. Jadi kalau ada sesuatu intimidasi, wah hidup kamu udah gak berguna, percuma. Itu dari mana intimidasi itu? Iblis, saudara. Kita itu berharga, kita harus sadar. Maka Yesus mencurahkan darah sampai mati di atas kayu salib supaya kita itu diselamatkan. Ya, amin. Amin. Ya, belum lagi kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Bukan untuk hidup senang di dunia, tetapi dikaruniakan anak untuk menanggung salib buat kita. Itu hal yang luar biasa. Ketika saya dulunya bukan orang percaya, tetapi ketika saya berjalan waktu mengikut jalannya Tuhan, saya semakin mengenal Yesus itu adalah seorang Bapa yang luar biasa. Gak ada Bapa di dunia yang bisa memberikan semuanya, bahkan nyawanya sendiri. Amin. Jadi saya harus belajar mengasihi. Jadi kalau ikut Tuhan, pertama poin kita supaya kita bisa taat, belajarlah mengasihi Bapa. Karena kita bukan agamawi. Amin.
kita hubungan. Kalau kita mengasihi Bapa di dunia sebagai seorang anak, kita belajar hidup tidak mengecewakan Bapa. Setuju gak saudara? Tapi kalau kita kecewa sama Bapa, seringkali kita berontak, saudara. Maka belajar mengenal siapakah Bapa kita, sehingga kita belajar mengasihi Dia sebagai Bapa kita. Ya. Nah, slide berikutnya, kita harus tahu gambaran bahwa keselamatan itu seperti ini. Yang menjadi pemisah kita antara Tuhan sama manusia jelas adalah dosa, saudara. Ya, dosa itu adalah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kudus, saudara. Betul nggak? Dengan kita disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga Kristus itu menjadi penghubung. Betul nggak? Antara kita manusia berdosa dihubungkan dengan salib Kristus, sehingga kita bisa berhubungan dengan Bapa. Jadi penting sekali kalau kita menerima salib supaya kita dikuduskan, sehingga kita bisa berhubungan langsung dengan Bapa. Tanpa melalui, kalau dulu di perjanjian lama kita harus melalui imam besar. Tetapi hari ini, siapapun kita sebagai anak Tuhan, kita bisa berdoa, Bapa kami, kepada Bapa langsung di surga. Amin. Nah, ini slide berikutnya. Nah, apa gambaran tentang neraka? Ya, saya harus jelaskan supaya kita ngerti. Wah, bukan itu. Oke, gak apa-apa. Neraka itu adalah bukan tempat di mana Tuhan ciptakan untuk membuang manusia-manusia berontak, enggak. Jadi neraka itu awalnya diciptakan untuk malaikat. Kita tahu ya, malaikat Lucifer yang ketika dia memberontak, sehingga dia menarik sepertiga dari malaikat yang di surga, sehingga neraka itu diciptakan untuk menampung iblis sampai masa penghakiman. Tetapi orang yang tidak masuk ke Firdaus, tempatnya adalah ditampung di tempat alam maut menuju masa penghakiman. Dan apa yang dikatakan Alkitab tentang neraka, bahwa neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap, saudara. Kalau kita matikan lampu, di sini gelap gak seberapa, saudara. Betapa mengerikan seperti Tuhan bilang, di sana ada kegelapan yang paling gelap, di mana engkau akan merantap kertak dan gigi. Makanya kalau kita menyadari betapa mengerikan yang digambarkan tentang neraka, kita tidak mau masuk ke situ. Dan dikatakan neraka itu adalah dapur api yang tidak pernah padam, saudara. Dan penuh dengan pimpinan menjijikan di Markus 9 ayat 8, di mana ular-ular bangkai itu sudah mati. Dan dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 4, boleh dibuka sama-sama. 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, dikatakan sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti neraka itu tempat menyimpan siapa? Malaikat-malaikat, betul nggak? Disimpan sampai masa penghakiman. Ya, jadi itu tempat neraka. Dan di situ dikatakan di Matius 25 ayat 46 adalah tempat siksaan yang kekal. Ya, jadi saya percaya hari ini Tuhan sudah mati buat kita supaya kita tidak berada di neraka, tapi di rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah. Percayalah kepada Bapa, sebab di rumah Bapa banyak tempat. Dan aku pergi untuk menyediakan tempat. Luar biasa Tuhan. Dan saya percaya Yesus itu begitu luar biasa. Kalau kita baca semua apa yang dilakukan Yesus ketika datang di dunia, setiap orang yang susah, setiap orang yang sakit, setiap orang yang menderita datang kepada Yesus. Apakah Yesus menolaknya, saudara? Itulah belas kasih daripada Bapa kita yang begitu luar biasa. Nah, kita tahu bahwa Yesus, mulai slide berikutnya, Yesus menebus kita supaya ada perubahan status kita, betul nggak? Contohnya, ketika bangsa Israel